Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhibin wa qa'idil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabihil hadinal muhtadina ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aradat himmatus salik annakifa indama kashafadaha illa wa nadathu hawatibul haqiqah alladhi tatlubuhu imamuka wa la tabarrajat zawahiruha al-mukawwanat illa wa nadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Tiada kehendak semangat seorang salik untuk berhenti ketika terbuka baginya sebagian yang gaib, melainkan segera diperingatkan oleh suara hakikat. Bukan itu tujuan, dan teruslah mengembara berjalan menuju ke depan. Demikian pula tiada tampak baginya keindahan alam, melainkan diperingatkan oleh hakikatnya bahwa kami semata-mata sebagai ujian. Maka janganlah tertipu hingga menjadi kafir. Naudzubillahi min dzalik. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah menuju Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, banyak rintangan-rintangan yang menghalangi kita seolah-olah kita sudah mencapai tujuan. Mengenal Allah Subhanahu wa taala padahal kita belum mencapai tujuan tersebut. Di antaranya ketika kita mencapai suatu keluar biasaan yang menjadi pegangan kita bahwa itu kita sudah melihat, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ketika dibukakan kepada kita gaib-gaib, ketika dibukakan kepada kita warikulil adah, sesuatu yang luar biasa, kita suka merasa bahwa kita sudah mendekati Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu sesungguhnya adalah hijab. Padahal itu sesungguhnya halangan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Khawariqul adah, sesuatu yang keluar biasa, itu merupakan karamah. Jadi para aulia, di antara karamah para aulia Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan pula tujuan. Dan bagi para aulia Allah itu merupakan penghalang untuk mengusulnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama membuat satu makalah, kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah. Carilah olehmu keistiqomahan dalam ibadah, janganlah kamu mencari karamah. Orang yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah, maka ia akan mendapat karamah. Tapi dia dalam tujuannya mencari karamah, khawariqul adah, sesuatu yang luar biasa, dia tidak akan mendapat istiqomah dalam ibadah. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan ibadah kita istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana baginda Nabi mengatakan bahwa baginda Nabi pernah bersabda, kata baginda, Abdul amal adawa muha
wa in qalla. Paling utama amal itu dawamnya, kontinunya walaupun sedikit. Dan istiqomah itu akan mendapatkan menarik dari karomah. Bahkan kata baginda, al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah dalam ibadah adalah lebih baik daripada 1000 karomah. Oleh karena itu, carilah istiqomah dalam ibadah, bukan mencari karomah. Orang yang mencari karomah dalam beribadahnya tidak akan mendapat istiqomah. Umpamanya, orang ingin bisa membuka aura, itu belum bisa dengan mengamalkan suatu wiridan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tapi setelah itu dia tidak istiqomah dalam ibadah. Orang bisa melipat bumi, itu tidak seminggu 2 minggu dia akan bisa mengamalkan amalan tersebut, tapi dia tidak ada istiqomah dalam ibadahnya. Orang bisa tahan senjata tajam, dia bisa diamalkan sehari 2 hari dia bisa mengamalkan. Bahkan ada cukup dengan makan kacang hijau bisa saja dia kuat tahan senjata tajam, tapi dia tidak beramal lagi. Itu tidak baik, dan itu bukan tujuan, dan itu adalah penghalang kita untuk mengusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam hal ini Imam Ihsan As-Sadili mengutarakan bahwasanya al-karomah kismaini. Karomah itu ada 2 bagian. Yang pertama al-karamatul hissiyah, dan yang kedua al-karamatul ma'nawiyah. Al-karamatul hissiyah, karomah secara panca indera itu bermacam-macam. Jadi kharaqul hasanul adi, seperti sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Sebenarnya di diri kita juga banyak keluar biasaan. Kalau kita menapakuri bahwasanya diri kita sendiri luar biasa. Mengapa kita bisa bicara? Mengapa kita bisa melihat? Mengapa kita bisa mendengar? Mengapa kita bisa mencium? Masa kita tahu mana yang cantik dan jelek, itu luar biasa sebenarnya. Mengapa darah mengalir dalam diri kita? Itu sebenarnya kalau kita tafakuri itu aneh, luar biasa, sangat luar biasa. Cuma karena sudah biasa terlihat oleh kita menjadi tidak luar biasa. Oleh karena itu karomah hissiyah itu sebenarnya kalau dilihat ya tidak luar biasa, karena kita juga makhluk Allah, bisa hidup kita itu sangat luar biasa. Kenapa ada angin? Kenapa ada matahari? Itu sangat luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Tapi orang terjun karena sudah biasa menjadi tidak luar biasa. Kalau mahisiyah, sesuatu yang di luar kebiasaan, ya, yang dianggap luar biasa padahal biasa saja. Ya, kalmasyi alal ma, seperti orang berjalan di air. Jarang manusia bisa berjalan di atas air, jalan. Tapi ada yang bisa, ya, berjalan di atas air, itu karomah hissiyah. Bahkan kalau dibandingkan sama ikan, lebih hebat ikan berjalan di atas airnya daripada manusia. Itu karomah. Ada para aulia Allah punya kehebatan bisa berjalan di atas air. Itu disebut karomah hissiyah. Dan itu bukan sekedar luar biasa, karena ikan juga bisa berjalan di atas air. Ada juga waqtairun fil hawa. Para aulia Allah, kasih Allah, ada yang bisa terbang di awan. Itu tidak luar biasa sebenarnya, karena burung juga bisa terbang di awan, gitu. Ada juga watayil orang bisa melipat bumi. Ada para aulia Allah dalam perjalanan, misalnya dari sini ke Mekah atau di sini dari Cirebon 4 jam bisa dilipat menjadi 1 jam. Di sini ke Jawa Timur 7 jam, 12 jam bisa dilipat menjadi 3 jam. Itu tayil ardi, artinya buminya dilipat. Bahkan ada para aulia Allah bisa dengan sekejap mata
masuk pergi ke Madinah, ke Mekah, bahkan ada yang melaksanakan Jumat, tidak mustahil, suatu luar biasa bagi para aulia Allah. Karena untuk para aulia Allah, undur man qala wala tandur ma qala. Lihat orangnya, jangan lihat ucapannya. Kadang tidak masuk akal. Kalau kita lihat di Pamijahan ada gua Saparwadi Syekh Abdul Muhyi, ada gua katanya ini untuk ke Mekah, jalan ke Mekah, di gua itu ini ke Madinah, ini ke daerah Banten, itu tidak mustahil, karena para wali lihat orangnya, jangan lihat ucapannya. Untuk karena para aulia Allah lihat orangnya, bukan lihat ucapannya. Kalau untuk syariat kita lihat ucapannya, jangan lihat orangnya kalau tingkatan kita. Tapi untuk tingkatan para wali, lihat orangnya dan jangan lihat ucapannya, karena tidak akan masuk akal gitu. Tapi itu karomah, bisa para aulia Allah datang ke Mekah dengan sekejap mata, itu luar biasa secara akal. Tapi untuk Allah itu tidak luar biasa. Itu karomah hissiyah, karomah yang secara panca indera. Dan banyak contoh-contohnya para ulama kita seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika beliau ditanya tentang masalah Ankalis itu, waktu itu ada fatwa dari ulama Mesir bahwa haram makan Ankalis. Ankalis itu belut, kalau bahasa Sunda itu belut. Kata orang Mesir bahwa belut itu haram. Akhirnya datanglah Syekh Nawawi, belut itu tidak haram, belut itu jenis ikan. Kata Syekh Nawawi, tetap kata orang Mesir, belut itu adalah sejenis ular karena bentuknya seperti ular, maka belut itu haram. Akhirnya Syekh Nawawi satu riwayat menyebutkan mengambil dari Mesir ke daerah tanah Banten, ke sawah, mengambil belut dalam waktu sekejap mata, dalam keadaan beliau masih kotor gitu. Untuk para waliullah itu tidak mustahil, karena undur man qala wala tandur ma qala. Untuk tingkatan wali itu lihat orangnya, bukan lihat ucapannya, tidak akan masuk akal. Tapi itu karomah, itu keluar biasaan, itu karomah hissiyah, bukan sesuatu yang luar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wanabul ardi, mengeluarkan air dari bumi. Banyak di kita keluar air, bahkan katanya dari air murni, sampai sekarang air ini masih dikonsumsi oleh masyarakat. Mata air ya, itu sangat berguna untuk pengobatan, itu dari para aulia Allah. Bahkan katanya itu katanya seperti itu, bisa jadi karena untuk para aulia Allah itu tidak sesuatu yang mustahil. Ada juga wajabut ta'am, menarik makanan, kita tidak bisa makan lalu ada langsung makanan, seperti waktu Siti Maryam berkhalwat, dan banyak para aulia Allah seperti itu. Wa ta'u alal mughayyabat, memunculkan sesuatu yang keluar biasaan, seperti tidak seorang para wali mengetahui bagaimana karakter seorang, dia datang bagaimana kehidupan dia masa akan datang, nasibnya bagaimana, itu bisa untuk tingkatan para waliullah sebagai karomah para aulia Allah. Cuman karomah seperti itu, karomah keluar biasaan itu disebut karomah hissiyah. Cuma bukan hanya para wali yang bisa memiliki, para dukun juga punya keluar biasaan. Untuk para aulia Allah disebutnya karomah, untuk dukun-dukun disebut istidraj. Gitu. Perbedaannya seperti, tapi luar biasa, sama-sama luar biasa. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Yaitu yang pertama, kata Imam Hasan Asyadili menyebutkan karomah yang pertama itu karomah hissiyah. Dan karomah hissiyah itu, kalau kita merasa bahwa karomah hissiyah telah mencapai, bahwa kita sudah dalam usul kepada Allah, itu belum, bahkan itu menghalangi kita dari usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang disebut karomah itu karomah yang nomor 2, kata
Abu Hasan Asy'adili, yaitu al-karamah ma'nawiyah. Karamah ma'nawiyah. Apa karamah ma'nawiyah? Karamah ma'nawiyah adalah al-istiqomah. Al-istiqomatul abdu rabbahu fid dhawahir wal bawatin. Istiqomah secara maknawi karamah secara maknawi adalah ketika seorang hamba bisa melaksanakan ibadah secara kontinu. Al-karamah al-istiqomah fid dhahir wal batin. Dohirnya, syariatnya dia beribadah, batinnya juga dia ingat kepada Allah. Ketika seseorang istiqomah, sholat berjamaah, ibadah dohir. Dia seorang istiqomah melaksanakan puasa Senin Kemis. Dia seorang yang istiqomah dalam bersedekah. Dia seorang yang istiqomah membaca Al-Quran, membaca dzikir. Itu istiqomah bidhahir, istiqomah dohirnya. Tapi ada juga istiqomah batinnya, hatinya terus ingat kepada Allah. Istiqomah batin itu istiqomah secara maknawi. Ketika seorang melaksanakan ibadah secara kontinu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang termasuk istiqomah.